Suaminya ini Cai, Cainya didukung oleh Kai. Oh, dia nggak masuk sana tuh, so. Oh, ini nggak akan masuk. Ini baru pelihara lagi nih. Ya. Ini udah bertahun-tahun. Kalinya banyak, itu orang kaya. Misalnya, kalau barang itu banyak, harganya murah kan. Kalau barang satu-satunya, ini mahal. Berarti ini kayaknya luar biasa. Mereka ini ya. Cero udah nggak datang. Cero udah nggak datang. Karena udah jam segini. Cero iya. Udah. Dan habis di tanah kan. Ini kan logam ya logam air. Sekarang dia yang anak itu banyak harus anak kan. Mungkin datang kayaknya. Yang bakal datang. Dia tidak bisa. Lagi puja mau datang ya. Hujan-hujan ini udah datang. Belum yang 13 orang mau berapa? 13. Iya. Siapa aja pun. Tahu. Yang aku nggak kenal orang-orangnya. Ya nggak ingat. Tetangga mari. Hah? Tetangga mari kali. Silitang. Enggak ya? Iya ada. Dia ke 9 saudara. Iya pada kesana. Iya nyerang ke sono. Sony yang parah itu. Kalau di situ mana ya? Sama semua. Baru 3 hari 3 malam. Ya pergi ya siang. Kok pakai? Ya ini siang. Oh emang nggak ada. Ada grup ini apa? Setio. Iya. Akan upload dia punya artinya. Cuman kalau itu kan kita usernya kan mesti manual kan tuh kalau langsung. Kan. Bukan di admin. Iya ya. Kadang banyak nungguan. Coba sore. Oke. Namanya Roy. Tanggal 31 Agustus. 66. Jadinya jadi 21 18. Gue nggak pernah maju. Depan. Ya, selamat malam Romo, selamat malam Bapak Ibu, salam tanggungan namo budaya. Kami pamit, mari kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dia
Esa Renaldi Parkuda dan semua sahabat di mana kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa hadir sini untuk melaksanakan kebaktian majelis Wiharnapa yang jatuh pada hari Jumat tanggal 21 November 2025. Sebelum kebaktian dimulai, saya ingin memberikan suatu kehormatan kepada Bapak Ibu untuk menyalakan lilin di depan altar Renaldi pada Bu Mewa untuk itu saya silakan maju. Ya, terima kasih pada Bu Mewa yang sudah menyalakan lilin dan altar Nabi. Pertama, kebaktian akan segera dimulai awal dengan mohon doa bersama. Kepada para umat semua silakan berdiri. Terpujilah Tuhan Tuhan Yang Maha Esa, di Nabi Guru yang agung, dengan hikmat dan sujud kami mohon hadapan Guru, bimbinglah kami ke jalan tengah yang mulia, tunjukkan kami cahaya kenyataan Dharma, bangkitkan segala kau dalam diri kami, berkah bimbingnya serta panjang hiduplah semua dalam cinta kasih, tenang, tentram, dan bahagia.
Bodhisattva Mahasattva Namo Maitreya Bodhisattva Mahasattva Namo Sabbe Bodhisattva Mahasattva Udang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tadiyampi Buddhang saranang gacchami Tadiyampi Dhammang saranang gacchami Tadiyampi Sanghang saranang gacchami Panadipata Weramani Sikkhapadang Samayami
Selanjutnya kita akan menenangkan hati dan pikiran kita dengan bermeditasi sambil membacakan mantra Om Mani Padme Hum sebanyak 36 kali. Meditasi dimulai dengan biar dengan Om
cinta kasih dan kasih sayang. Semoga kami dapat menerima sabda suci-Mu dengan baik. Ya, setelah meditasi, selanjutnya para umat saya persilakan berdiri dengan sikap tangan soja saling berhadapan, sikap soja di dada. Marilah kita dengarkan sharing dharma yang akan diingatkan kembali oleh Romo Anto Chandra. Kepada Romo tanpa dan waktu dipersilakan masuk sambil diiringi lagu kebungan Tridharma. Sambil bersoja di dada, kami bersama bangkit berdiri, sambut pembawa dharma suci-Mu, puja bakti kepadamu Trinami. Agungan sempurna bagai untayan permata, suarakan keagungan Tridharma, bahwa damai kasih pada sesama. Guna Guru Dewa Manusia, Racuna bintang semesta, wujud tempat dunia, satukan jiwa dalam Tridharma. Kami bersujud dan berjanji untuk menjadi insan yang berbakti, kembangkan sila luhur berbudi, batinku suci bersilah hati, kembangkan sila luhur berbudi, batinku suci bersilah hati. Kepada para umat semua dipersilakan duduk kembali. Baik, mari sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Trinami Guru Yang Agung, para sempit dan Bapak Satwa, yang sekiranya pada malam hari ini sudah membawa kita semua bisa hadir di ruang Dharma Salam Wihara Dharmapala ini, tentu dengan suatu kebahagiaan, kesehatan, dan pengan yang akan diberikan pada kita sehingga hari ini. Meminta hormat ya. Yang saya hormati, mungkin kalian sudah hadir menemani saya, dan juga yang saya hormati, saya perkenalkan para pengurus di Wihara Dharmapala dan juga para umat yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, terima kasih, salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Baiklah, sebelum saya mulai, mohon jangan bosan melihat saya yang mungkin saya tiap hari ngomong lagi. Saya hari ini datang karena menggantikan tugas dari Mami Dewi yang seharusnya beliau datang ke sini. Dia ada satu hal, jadi saya yang menggantikan beliau pada hari ini. Yang moga-moga saya sampaikan pada
bisa membawa suatu kebahagiaan buat kita ya. Meskipun kita sering ketemu ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, boleh pada malam hari ini ceramah saya mungkin judulnya akan saya berikan, yaitu Parita dan Keng sebagai pelindung diri. Nah, mungkin nanti sini kita akan sharing-sharing ya. Baik, sebelum saya lebih jauh, dalam setiap agama Bapak Ibu pasti tahu, pasti ada yang namanya suatu doa atau suatu ucapan untuk kita berbicara dengan, atau kita melatih batin kita dengan yang lebih tinggi dari kita. Ya, atau singkatnya doa lah. Setiap agama pasti ada. Ya kan, entah itu ada agama Islam, ada Kristen dan sebagainya, pasti ada. Nah, di sini tentu mereka punya masing-masing cara. Demikian juga kita, ya kan, yang tridharma ini. Dan sini hanya mau bahas yang tridharma ini. Parita dan Keng kita ada. Apakah bisa menjadi pelindung diri kita? Karena yang kita tahu kadang banyak ya, kita kadang mesti bertanya-tanya, apa benar sih ini parita atau doa dapat melindungi kita sih enggak ya? Udah gitu apakah membaca Keng juga benar-benar membawa manfaat apa enggak? Apa hanya sekedar tradisi doang nih? Nah, oleh karena itu saya coba kita bahas rame-rame dulu ya Bapak Ibu ya. Boleh kita sharing-sharing sedikit ya? Ya rame ya. Boleh ya. Biar kita ada interaksi sedikit. Nah, parita. Kata parita itu berasal dari bahasa Pali. Benar kan ya? Benar ya Bu ya? Benar ya? Bahasa Pali ya. Parita itu berasal dari bahasa Pali. Saya mau nanya dong. Saya yakin nih kalau ibu dan bapak yang di sini nih pasti pada tahu deh. Tahu saya mah. Cuma kadang-kadang kalau mau jawab susah. Atau di sini aja. Ketahan aja ya. Benar tahu jawabannya malah cuma ngomong-ngomong kayaknya. Sekarang jangan orang mau jawab aja, ya, supaya kita bisa berinteraksi. Saya mau tanya sedikit aja nih. Parita berasal dari bahasa Pali. Artinya apa? Kalau Romo pasti tahu. Romo udah sering semuanya tuh. Tahu. Artinya apa? Perlindungan. Nah, sekali perlindungan. Parita itu ada suatu perlindungan. Ya. Isi parita itu apa aja sih? Adalah kumpulan sutta atau bahasa Buddha yang diresapi dengan dhamma, ya kan? Dan mempunyai suatu kekuatan perlindungan yang luar biasa yang bisa kita rasakan. Nah, saya mau tanya lagi nih. Parita itu dasarnya itu adalah bahasa Pali, dan yang sering kita dengar itu biasanya parita apa aja, Bu? Ada yang tahu? Atau mungkin Bapak Ibu punya favoritnya dah. Oh, saya senangnya parita yang ini. Ada? Ada nggak? Wah, silakan kalau nggak ada. Ada yang hafal dah enggak? Salah satu parita kita, Bapak Ibu, apa kira-kira parita yang paling jadi favorit yang bisa dihafal? Di sarana, oke. Ada lagi? Nggak apa-apa, sebut aja. Yang dihafal kira-kira. Ada lagi? Di sarana, banyak loh. Di sarana, apa lagi? Yang Bapak Ibu hafal? Wadana, oke. Terus ada lagi, terus. Wadana, iya terus ada lagi. Ini dalam tanda kutip yang hafal ya, maksudnya yang bisa dibaca tapi nggak usah lihat buku. Yang hafal gitu maksudnya. Apa lagi? Apa Bu karena maksudnya hafal ya? Ngikutin apa, Bapak? Ngikutin apa? Oke, apa lagi nih? Yang hafal. Pendek-pendek aja kalau parita mah. Apalagi yang hafal? Banyak ya yang hafal ya. Mudah-mudahan pada hafal. Saya tahu udah pada hafal. Ya, itu salah satu parita. Nah, bagaimana dengan Keng itu sendiri? Bapak Ibu ada yang hafal Keng di sini? Ada yang hafal? Wah, tahu. Itu Keng apa? Luar biasa tuh. Iya, apa ya? Luar biasa dah kalau hafal. Ada lagi yang tahu apa nih? Yang Kengnya yang hafal?
Kenapa saya nanya seperti ini Bapak Ibu? Karena kalau Ken dan Marita bisa kita hafal menjadi satu, dan satu hal lagi yang menjadi dasar kita, Marita itu yang kita hafal atau Ken kita menjadi sebuah perintah kita, kalau kita meyakini, yakin, dan kebijaksanaan kita yang mendukung kita untuk jadi perlindungan itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah hafal Marita dan merasa itu menjadi suatu keyakinan yang dalam buat kita, ya kan, itu menjadi sebuah perlindungan yang luar biasa. Saya berani mengatakan ini karena saya juga sudah mencoba. Jadi kalau kita baca Marita itu mah ya gampang-gampang aja sih kalau menurut saya. Contoh misalnya di suatu tempat tiba-tiba kita jalan sendiri nih misalnya. Biasalah namanya manusia merasa takut itu kan ada ya. Saya aja kadang kalau jalan di malam itu juga takut. Tapi kalau kita penuh dengan suatu keyakinan bahwa kita tidak sendiri, yang kita bacakan apa? Biasanya kan doa ya, kalau kita bilang doa ya. Nah kalau kita orang Buddha itu biasanya apa? Bacanya apa? Marita yang kita baca. Apa tuh kira-kira yang kita bisa baca? Atau kayaknya ada yang paling gampang apa yang kita baca? Kalau saya mah yang gampang aja Bu. Memanipat minum aja saya baca. Kenapa? Dengan penuh suatu keyakinan, mantra yang kita baca meskipun itu hanya berulang terus, tapi tersentuh dengan keyakinan kita yang paling dalam, itulah sumber jadi kekuatan kita Bu. Yang tanpa kita sadari kita tuh merasa kayak ada suatu perlindungan yang menjaga kita. Iya. Makanya tadi saya tanya pada Bapak, kira-kira mantra atau Marita apa yang bisa apa? Dan itu menjadi suatu perlindungan buat kita nih, sekaligus senjata buat kita, perlindungan di kita. Dan perlindungan itu bukan hanya datangnya itu bukan dari luar aja, tapi juga bisa dari dalam. Banyak Bu Marita kita yang luar biasa Bu. Tapi mau Ya. kali Marita yang kita yakini atau yang yang kita yakini harus ada dasarnya. Betul Pak. Dasarnya adalah kebajikan. Itu Pak. Karma-karma dan kebajikan yang kita dukung selama ini dan kebaikan yang kita buat itu juga menjadi modal dasar banget dah. Supaya itu bisa menjadi suatu perlindungan dasar buat kita. Saya banyak mengalami hal-hal yang saya sudah lakukan dengan Marita atau Ken yang saya bisa hafal. Banyak banget ya. Ya salah satunya Marita itu memanfaatkan itu. Luar biasa sekali. Meskipun Maritanya itu hanya berulang aja, tapi itu membawa manfaat buat saya terutama pribadi, itu luar biasa kekuatannya. Iya, banyak hal-hal yang tak terduga yang kita alami itu, yang tadinya kita sulit menghadapi, tapi begitu kenyataan yang kita hadapi itu ada aja jalan keluarnya, dimudahin gitu, gampang aja. Kayaknya pikiran kita jadi gak ngeblank. Karena pada dasar dan keyakinan kita itu, oh ada nih Marita yang membantu kita. Ya, contohnya aja Bapak Ibu sekalian yang paling gampang. Saya kalau tiap malam kalau udah pulang tuh, ya pulang dari sini mandi, terus sejenak pasang minggu di altar juga, ya kan. Terus kadang saya paling baca Om Marifat Memang nggak banyak-banyak, saya kalau udah sekali aja deh. Om Marifat terus sampai 18 kali aja. Saya merasakan yang tadinya capek, yang tadi pikirannya kadang-kadang udah lelah gitu ya, itu kayak ada energi yang istilah gitu, ya, kayak ada suatu penyemangat lah gitu istilahnya. Sehingga apa yang kita pikirkan tuh untuk besok kita mengerjakan itu kayak seperti tuh, oh iya saya ada nih saya kerjakan di situ. Dan ide-ide yang mau kita kerjakan itu mendadak bisa muncul di situ tuh. Karena dia jalurnya pindah-pindah.
Ya karena apa? Karena kita yakin bahwa apa yang kita bacakan mantranya itu membuat batin kita menjadi agak tenang. Ketika batin kita tenang, pikiran kita tenang, kita jadi lebih fokus. Dan kita fokusnya mau kemana nih? Misalnya mau kerja kita kemana, itu bisa difokus. Dan satu hal lagi, kedua, kalau kita baca parita atau mantra dengan penuh keyakinan, itu kita punya suatu cinta kasih. Jadi kita tuh nggak gampang sebel sama orang, ya. Kadang kita tadinya yang mungkin masih baperan, gitu ya, masih kesel, gitu ya. Kalau kita rajin baca parita atau yang kita mau itu, lambat laun bisa mengikis tuh yang namanya kemelekatan kita tuh sedikit yang rasa kesel. Jangan udah gitu yang ada rasa mau gampang marah itu ada habis akan hilang sedikit. Ya, udah gitu pikiran kita nih, jangan jadi nggak gampang dikuasai oleh ketakutan. Orang kalau kita mau kemana-mana takut, tapi kalau kita udah yakin gitu, nggak akan pernah. Itu dengan dari dalam, ya kan? Ya contohnya aja tuh, kan kita pernah tahu ya cerita Sang Buddha ketika Sang Buddha dan muridnya itu pergi untuk bermeditasi di sebuah tempat. Ternyata tempatnya itu banyak godaan-godaannya, ya kan? Akhirnya si muridnya itu nggak kuat, akhirnya dia pulang lagi. Sang Buddha dia tanya, bagaimana nih? Tempatnya serem banget, ya kan? Ketika lagi meditasi banyak gangguan-gangguan yang membuat dia nggak nyaman, gitu kan? Ada suara-suara aneh, ada orang yang berjalan nggak kelihatan, gitu kan? Jadi dia kayak merasa nggak nyaman. Tadi saya yang Sang Buddha apa nih? Sang Buddha bilang bacakan aja namanya. Mereka tahu alamnya metasu. Baca itu alamnya metasu dulu. Akhirnya apa? Makhluk-makhluk yang kasar mata itu, mereka bukannya malah makin mengganggu, malah mereka membantu. Sehingga para murid Sang Buddha yang sedang bermeditasi itu dibantu, dibikin ketenang, ya, lebih damai segala macam. Itulah kita. Itu kisah nyatanya. Nah, dalam kehidupan kita sekarang pun itu bisa kita pakai. Mata dan parita kita punya. Nah, tadi saya tanya kira-kira apa yang bisa punya pakai dalam kehidupan. Kan nggak mungkin ya kalau kita sudah Buddhis kemana-mana kalau kaget kan baca sebelah. Itu satu. Kan kagetnya beda, gitu ya kan? Nah, itu yang harus kita tekankan, keyakinan kita. Nah, ditambah lagi dengan kebajikan kita. Karena kalau kita sudah melatih yang namanya itu keyakinan kita, itu meta itu kan dan kebajikan yang kita buat itu makin lama akan membuat kita sedikit-sedikit akan bisa melihat orang. Apakah orang itu perlu dibantu? Apakah orang itu mau dibantu? Apakah orang itu perlu tidak dibantu? Itu kita punya insting. Jadi kita nggak akan merasa gue mau bantu nih tapi sayang. Gue mau bantu tapi nggak usah. Kita dengan dia bisa. Nah itulah namanya yang kemelekatan. Tapi kalau kita udah punya rasa yang namanya itu keyakinan kita, ketika kita merasa orang itu bisa dibantu, Pak, kita kelas 10.000 aja nih ya, buat mereka yang belum kita harus dibantu, itu luar biasa. Artinya apa? Kita sudah melatih meta kita, cinta kasih kita, dan yang paling penting adalah kita melatih supaya tidak melekat. Dengan hal kondisi seperti itulah yang namanya welas asih kita itu muncul. Jadi kita kalau ngadapin teman, yang ngadapin saudara-saudara kita, itu nggak ada lagi yang namanya saling bertakut tuh. Gimana tuh? Semua dengan senyuman. Kenapa? Ya itu tadi dasar keyakinan kita boleh tuh. Itu yang dari dalam. Bagaimana dari luar? Kalau dari luar itu dari kebajikan kita baca parita itu atau itu dia punya daya vibrasi atau frekuensi itu yang putarannya positif. Jadi kalau Bapak Ibu tanpa sadar
Ya, sering lah ya baca. Ini semua Coba Bapak Ibu hayatkan, ya kan? Ketika Ibu bacakan parita-parita mengkamar itu dengan penuh keyakinan Bapak Ibu, ya kan? Itu bisa membantu si mendiang bisa benar-benar terlahir dalam bahagia. Benar kan? Iya. dan kita juga nggak bakal sakit. Tapi justru sebaliknya nih, kalau misalnya kita bacanya sambil baca buku nih, tiba-tiba kaget, blok bukunya. Nah itu tuh kadang tuh, ya kan? Vibrasi energi itu perlu dibantu dengan apa? Dengan kekuatan-kekuatan yang namanya suara atau batin kita tuh. Seperti itu, ya kan? Supaya apa? Energi-energi buruk yang ada di situ itu bisa dinetralisir. Makanya kan kalau kita baca panjang itu banyak ya, cerita pembuka, wadana sarana, ya kan, memanggil lawan dewa, dan sebagainya. Tujuannya seperti itu. Ya, supaya energi yang dibacakan ketika kita baca parita dan keng itu mendatangkan vibrasi yang luar biasa. Jadi bukan hanya getaran-getaran yang tadinya mau masuknya buruk, akhirnya apa tuh? Karena kita bacanya bagus, jangan penuh dengan suatu keyakinan, jadinya positif semua. Itu bisa dirasakan kok. Saya dulu pertama kali baca parita awal tuh kan takut saya. Iya, apalagi kalau misalnya masih ada jenazahnya ya, itu penting gitu. Saya paling takut. Takutnya kalau melihat doang. Jadi basic gitu kan dapat. Bisa lari saya. Dulu itu Bu, dulu kan saya masih belum tahu. Ya kan? Tapi karena saya sering diajak terus kan gitu kan. Awalnya mesti takut, ya kan, sampai akhirnya yang ada saya ketua yang saya bilang udah nggak usah takut, kita berbuat suatu kebajikan, ya tanpa kita dasari itu bisa mendiam aja tuh kalau bisa berterima kasih sama kita. Tapi karena kita nggak rasakan aja, jadi nggak ada istilahnya feedback atau vibrasi buruk itu kena ke kita, nggak akan. Selama kita meyakini dan kita melakukan suatu kebaikan kita limpahkan kepada pelanggan itu kan sama itu. Makanya Bu, Pak, parita kita mah super ampuh ya. Benar. Saya juga berapa kali kalau baca parita, apalagi kalau orang itu dari awal kita baru sampai, baru nata bodi, baru mau baca, belum pasang. Baru nata bodi, baru tetap. Karena berjalan ya, ya kan? Ada lagi kita baru baca nih, ya kan? Baru baca wadana di sana, ya kan? Baru mau baca tai picu nih, baru baca tai picu, baru masuk ke tokat, udah kan? Ya kan? Luar biasa. Jadi bukan dianggapnya kita paling dari kita ini anak buahnya, coba bukan Bu. Karena apa? Karena si beliau mendiang itu pada awalnya itu dia sudah merasa terbebas. Makanya tadi saya bilang, ada nggak sih favoritnya ibu parita dan keng yang dirasakan? Kenapa saya katakan? Saya ulang lagi. Bapak Ibu mungkin kalau lagi jalan-jalan di mobil itu suntuk, capek, kesalian, jalannya jauh, setelah lagu sekat lagu. Lagunya ya kenapa? Gampang ngomong, jalan-jalan. Dia jalannya jauh-jauh, senang aja tuh Pak Tima ya. Udah kayaknya udah indah aja orangnya. Walaupun dari pulang. Tapi lagi indah aja ya. Atau lagu favoritnya deh di mobil disetel. Udah gitu yang nyanyi juga favoritnya juga lagi. Udah pikirannya udah indah aja dia. Capeknya hilang. Ya kan? Yang tadinya kesel kok nggak nyampe gitu ya, hilang. Karena menikmati, pikirannya jadi senang. Sama Bu. Ketika kita sudah mau sampai ending kita, ya kan? Makanya perlu tuh. Kalau ada yang bilang, wah, tolong dong, salah satu misalnya keluarga kita ada yang sudah mau meninggal atau gimana nih, udah kita panggil untuk baca parita. Itu penting kenapa? Untuk menenangkan. Nah, tapi cara menenangkannya kalau si mendiang ini tadi
nggak ngerti atau dia nggak hafal parita yang dia mau kita baca, dia tambah pusing. Oh iya. Jatuh ke bawah. Tapi kalau misalnya kita tuh, contoh, udah biasa pelihara yang suatu saat, wah udah mau sampai orang pelihara pada mengumpul, kita udah nggak sadar kita ini, dengan pada baca parita. Tiba-tiba kita terkesan dengan parita yang bisa kita baca. Misalnya apa? Wah saya makan kalau lagi baca tiba-tiba suatu saat kita baca nih, udah habis baca parita, baca oman imannya, baca itu lama, udah lewat. Kenapa? Rasa gembira dia, rasa sukacitanya muncul. Jadi kembaliannya pasti. Terus kita sudah membantu si mendiang untuk lahir di alam bahagia itu bu. Makanya kalau bapak ibu sering lihat ya, saudara-saudara kita yang lain, kalau saya melihat kalian juga langsung ada bisikin ya, ibu ya, suka dibisikin di kupingnya kan, supaya apa? Supaya dia ingat. Dia tahu baca nih baca. Ya kalau dia bisa baca, kalau dia bisa baca, kalau dia ngerti, kalau dia ngerti. Nah oleh karena itu tujuannya mata parita dan itu sering menunggu kita, itulah tujuannya. Jangan mau sampai kapanpun kita itu bisa perlindungannya bukan di sini aja, tapi di sana pun bisa membawa kita menjadi lebih baik. Seperti itu, ya itu dia sekarang. Dan kalau orang nih eksternal ya, kalau sering membaca parita dan kayak itu ada aura rasa damai di orang itu, ya kan? Sehingga orang itu gak gampang diganggu orang-orang yang berniat jahat. Apalagi aku harus, kenapa saya bilang tidak bisa? Iya. Bayangin aja, orang tiap hari kerjanya baik-baik terus, gak pernah ngejahilin orang, gak pernah ngomongin orang, ya kan? Kadang-kadang suka baju wihara pada kegiatan tanpa pamrih, rajin lagi baca pamitannya. Orang mau itu juga malas, ya, mau ngeledekin juga malas tuh. Kenapa? Gak ada salahnya. Gak ada salahnya buat diledekin, gak ada salahnya buat dibikin baper. Karena apa? Dicubitin aja dia ketawa bu. Ya, diledekin, dikagetin, biasa orang suka kaget, suka marah ya. Dia senyum-senyum aja. Coba, ya kan? Dibikin kesal, dan bukannya kesal malah dia bilang apa? Ya sudahlah, apa-apa. Orang itu cuma bercanda doang. Padahal bercandain serius dulu, maksudnya biar dia bikin marah. Tapi dia nggak mau marah, bu. Lama-lama orang sebel kan? Sebel nggak mau godain lagi. Capek digodain juga, kan? Sama tuh. Karena apa? Karena itu tadi aura-aura damai kita, sehingga tidak boleh diganggu orang-orang yang berniat jahat. Apalagi dulu ya, pada zaman notis ya dulu, tepok-tepok seni kita langsung tanpa sadar gitu ya. Banyak tuh, makanya penting tuh kalau kita di jalan-jalan atau sedang dimanapun gitu kan, merasa hati kita nggak enak, itu butuh suatu ketenangan batin yang namanya itu, yaitu tadi parita toke, ya kan? Seperti itu. Ya kan, kalau kita misalnya di tempat rumah atau gimana itu kan bisa tuh, kalau parita biasanya tuh ada orang-orang suka segala macam ibu ya, ada juga ya kan, atau misalnya macam teh hijau atau boleh juga, ya kan? Seperti itu. Nah, untuk praktisnya kita juga apa menggunakan parita dan kayak dia bisa membawa manfaat yang benar buat kita. Baca nggak usah lama bu. Yang penting apa kita meyakini dan kita sudah selalu membuat suatu kebajikan yang baik. Ibu datang pelihara malam pada hari ini, ya kan, bersama-sama kita baca parita tadi, ya kan. Terus nanti kita pulang, misalnya itu kita baca sedikit lagi, itu udah bawa ketenangan batin tuh. Kayaknya pulang aja. Saya juga kalau sama jauh-jauh, kadang sampai Caracas segala macam ya, apalagi kalau pulang malam, saya pernah ketinggalan kereta bu, sekali itu dari Tanah Abang turun, kereta yang mau ke Akenya udah lewat, saya nggak tahu, saya lagi pipis, nggak tahu saya lewat, belum mengulangi, saya setengah jam sendirian, nggak ada orang di situ. Saya pikir mah udah di kereta udah balik-balik lagi deh ya, mau pulang jauh gitu kan dari situ Tanah Abang. Ada saya jalan jauh ke peron, saya tanya Pak, ini bisa ada kereta lagi nggak sih ke Angke? Ada Pak, tapi
tapi tunggu setengah jam lagi, buset. Saya sendirian doang di situ. Di stasiun kiri kanan nggak ada orang. Saya cuma sendirian doang. Rasa takut itu muncul. Ya udah, saya cuma duduk di aja, saya baca doa menikmati. Saya berasanya jadi ya apa ya, merasa ya udah emang nungguin aja gitu. Nggak ada rasa kepikiran, oh takut nanti gini, nggak ada Bu. Tadinya sempat terpikir seperti itu. Tapi begitu saya coba baca Parita itu, Om Mani Padme itu, kayaknya ya udah, ya biasa aja tuh. Dan kayaknya waktu cepat aja jalannya, setengah jam sebentar, atau nanti sampai. Begitu nanti sampai naik gerbong cuma saya sendiri Bu. Sepi, bayangin aja udah jam 12 kereta terakhir. Itu kereta terakhir tuh, yang harus angke. Udah sepi, saya pindah gerbong, sama juga nggak ada orang. Paling ada orang duduknya jujur, sama udah sini aja lah. Gitu. Itu loh. Tapi kalau kita udah mendapat suatu kekuatan kebajikan kita yakin bahwa apa yang kita mau, apa yang kita utarakan itu bisa membawa suatu keyakinan kita dan membawa suatu kekuatan buat perlindungan pada diri kita Bu, ya kan? Kita juga bisa membaca Parita dan Keng itu sebelum kita pergi kerja, ya kan? Untuk agar kita tuh selalu masuk ada juga, ya kan? Bisa juga menyemangati kita lah. Saya juga sama Bu, kalau mau kerja pagi itu pasti sembahyang dulu dah, ya kan? Minta katanya supaya kita lebih keselamatan, kesehatan, ya kan? Rezeki. Minta mah nggak usah panjang-panjang Bu, nggak usah beretor banyak. Saya enggak. Penting sehat, keselamatan, dan rezeki. Udah itu aja. Sama. Dia akan juga seperti itu, ya kan? Saya bacakan Paritanya sebentar. Dan saya meyakini itu kan bahwa apa yang saya kerjakan pada hari ini bisa membawa manfaat. Kalau tuh nggak ada hal-hal yang lebih sulit, itu kan bisa dimudahkan. Itu kan setiap saya jalanin gitu, hal-hal yang sulit yang saya jalanin itu rasanya ya lewat dengan mudah aja. Persoalan-persoalan yang kita hadapi itu ya di kantor kadang bikin pusing gitu. Tapi kalau kita kembali kepada renungan kita, ada kok jalannya. Kayaknya ada aja lah gitu. Oleh sebab itu kadang kita bilang, makanya kita tuh beruntungan Tuhan. Penting gitu. Ya dengan media-media kita, ya kan, dengan data baru baca-baca Parita segala macam itu luar biasa. Jadi banyak manfaat. Jadi bukan sekedar kalau baca Parita itu, ya kan, bukan berarti kita sudah benar-benar wah saya terlindungi total. Enggak juga sih sebenarnya. Yang bisa membuat kita beriman Tuhan itu karena keyakinan kita dan kebajikan yang kita buat. Ditambah lagi dengan keyakinan Parita yang kita baca atau yang kita baca itu bisa menjadi perlindungan diri buat kita. Iya. Saya di rumah sakit aja waktu operasi mata, buset, takutnya udah setengah mati. Iya. Kenapa? Takut pijat. Iya. Bayangin, orang kita melakukan operasi katarak sih. Kita kan operasinya glaukoma ya. Dokter udah ngomong, seandainya pun gitu kan, ini bisa. Kalau misalnya nanti lihatnya agak beda dikit, wajar gitu. Dokter bilang gitu, ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi yang paling parah-parahnya banget mungkin, ya kan, saya bisa melihat cuma satu titik doang. Habis daripada saya nahan sakit nggak karu-karuan di sini, gitu kan, sakitnya luar biasa di sini. Karena air mata saya ini nggak bisa keluar, glaukoma gitu, jadi dia tekan. Karena air mata nggak keluar, jadi bola mata itu mengembang gitu kan, urat-urat sarafnya kan halus-halus tuh, dia menonjolkan dinding kelopak mata, jadi sakitnya luar biasa sih. Satu-satunya jalan di operasi itu harus dibikin jalur untuk keluarnya air mata itu, jalurnya tipis sekali, harus sini. Nanti bisa keluar lagi, kayak gitu. Nah itu operasi itu. Waduh, sama operasi saya juga takut. Ya kan, udah dikasih obat banyak dan segala macam. Saya cuma bisa baca Pak. Saya sambil berdoa, ya kan? Semoga semua berjalan lancar.
semoga saya gak picek, semoga saya bisa melihat lagi. Ya saya doanya gitu terus dah. Sambil baca terus. Sampai selesai operasi aja tuh, udah selesai operasi nih. Dok, bisa dibuka nggak tuh? Saya takut kan, buka aja kan, buka. Masih bisa lihat. Tapi dok, saya langsung buka tuh. Om Tohut, senang saya. Mata saya terang itu kelihatannya, cuma masih belum bayang begitu. Saya bilang, dok, mata saya mau bayang dok, ya nggak apa-apa katanya. Itu memang efek dari kalau glaukoma begitu. Ya, glaukoma kan ibarat balon, anginnya terlalu kencang. Iya, jadi dia mau paling sedikit. Sakitnya luar biasa. Atau ban mobil itu mompanya terlalu kencang. Ya, itu sakitnya luar biasa sakitnya. Udah kayak orang mau pingsan dah kalau dia lagi kumat. Nggak tahan itu. Ya kan? Wah, Om takut banget. Bisa meletos itu mana? Wah, itu kalau di operasinya pas darah tinggi kita lagi kencang, meletus katanya. Bayangin tuh bola mata bisa meletus kayak gitu. Takut kan? Takut saya. Saya cuma bisa berdoa apa? Baca Al-Quran, baca. Dokter bilang, Pak, dilihat ya Pak, jangan sampai matanya kiri kanan lihat aja gitu ya. Karena lihat satu titik itu kan. Karena kalau kita geser, itu jarumnya kan tipis tuh. Bilang, Bapak jangan geser matanya ya. Kalau geser matanya jarum saya setipis rambut. Nanti bisa lari kemana-mana. Kalau ketusuk Bapak matanya kan melebar. Saya takut ngomong gitu dokter ya. Baca saya Omar Ibn terus. Tapi baca Omar Ibn itu jadi tenang. Saya suruh fokus tuh. Fokus aja nggak kemana-mana tuh. Gak bilang lagi Bapak kemana-mana enggak. Saya fokus saya baca. Oh, mana ini? Di dalam hati aja dia baca terus. Setengah jam. Kami tahu tuh, sampai sekarang. Meskipun kalau saya lihat malam udah susah, tapi saya bisa lihat. Itu Bu, ya kan? Saya meyakini bahwa apa yang sudah kita lakukan kebajikan kita selama ini, ya kan? Itu bisa membantu kita tuh. Apalagi kalau kita meyakini wanita atau kem yang bisa membawa perlindungan buat kita. Yakin saya, ya kan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, ya kan? Kita meyakini bahwa membaca Al-Fatihah itu bisa melindungi batin kita dari kegelapannya kan, bisa memahami pikiran kita supaya kita nggak bingung, ya kan, supaya kita juga bisa mengamalkan kehidupan kita dan dilindungi dari jauhkan dari penderitaan seperti itu, ya kan? Dan semoga kita bisa mendapat suatu keyakinan kita bahwa Al-Fatihah dan kita itu bukan sekedar dibaca-baca doang, tapi bisa membawa suatu kekuatan dan manfaat pada diri kita pun. Karena gini, saya pernah cerita pada Bapak Ibu begini. Saya kan dulu sekolahnya dari TK, SD, SMP sampai sekolah kejuruan ya. Itu semua belakangnya K semua Bu. Maksud tahu ya belakangnya K. Dari TK semua kan. Dari TK, SD, SMP, sampai terakhir di SMK saya itu di BPK Penabur. Ya BPK Penabur 1. Ya. Ibu tahu dah yang situ ya. Seperti apa itu? Pernah sekolah SD, lalu saya enggak SD. Saya TK, SD, SR. Sama aja. Nah, saya itu rakyat. ya tiap minggu itu dijejelinnya seperti itu. Rumusannya seperti itu. Ya kan mereka selalu mengajak kita belajar untuk apa? Aku SR. Iya, SR. Doa terus. Ya kan? Seperti itu. Dan mindset kita pun dibikin seperti itu supaya kita nggak ada rasa takut Bu, supaya kita tuh rasanya berani. Jadi kalau apa-apa itu kita harus doa. Nah, di situ saya mempelajari kenapa saya bisa tidak Buddhis. Kenapa? Karena saya meyakini bahwa dengan doa aja nggak cukup. Tapi dengan kebajikan yang kita buat selama kita belajar di alam Buddha itu lebih mendalami kita. Jadi bukan saja doa itu yang bisa mendukung, tapi perbuatan baik kita ya. Terus apa yang sudah kita kasihkan ke orang,
kita tidak melekat kepada apa yang kita punya, kita memberi sedikit apa yang kita punya, itu bisa membuat doa kita lebih manjur. Dan saya sudah mencoba dan meyakini itu. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin hanya itu aja sih yang saya sampaikan pada malam hari ini, sedikit tentang Parita dan Keng. Baru 30 menit mau. Ya, ini saya mau buka. Mungkin ada yang mau nanya dulu, sedikit aja. Mau nanya no. Boleh? Jadi apa bedanya antara doa, parita, mantra, darani, keng, ngenpo? Gini, kalau menurut aturan doa itu doa ya. Doa itu contohnya seperti ini. Ya, bahasanya seperti bahasa kita berbicara dengan orang biasa. Doa. Saya mesti hafal doa waktu saya sadar. Doa Bapak kami, kayak gitu. Saya mesti hafal tuh, tapi saya nggak boleh. Itu namanya doa. Jadi kayak kita komunikasi. Nah, Keng Parita itu mirip dengan doa, tapi itu bahasanya itu bahasa Palito. Dan bahasa Pali yang kita gunakan itu adalah bahasa salah satu sahabat-sahabat suci Samudra yang pada saat itu dia ceramah kepada murid-muridnya, dan itu punya kekuatan yang luar biasa. Kisah-kisahnya ada deh di situ, ya kan? Kisah-kisah muridnya Semogalana, Sariputta, segala macam, itu salah satunya seperti itu. Jadi kalau Keng yang kita bacakan pun itu bukan berarti tidak punya kekuatan sendiri, itu kekuatan luar biasa. Karena apa? Karena kekuatannya dia punya itu kalau boleh saya katakan pendek kata, itu adalah suatu pantai atau Keng itu sudah dipanjatkan oleh orang-orang suci. Contoh kisahnya gini aja, saya pernah baca sih kalau nggak salah ya Romo ya, saya pernah baca gini. Parita Tabicu itu, saya pernah baca sih beberapa kali itu diciptakan oleh yang mulia. Hari Romo, saya itu bukan harinya. Bukan Keng itu Keng, sorry. Bukan. Mantra ya. Mantra. Itu diciptakan oleh yang mulia awal menjadi suara. Ketika itu dia melihat banyak menderita orang-orang kayak gitu ya. Jadi itu sedih tuh, ya kan. Akhirnya dia coba mengumpulkan beberapa kekuatan dari batin dia yang begitu murni ya, menciptakan suatu Keng itu mantra itu, jangan dengan sebutan nama-nama para bodhisattva semua dia kumpulkan jadi satu, ya kan. Nah pada persamuan budaya aku waktu itu dia menyebutkan tuh mantra seperti ini itu untuk membebaskan semua makhluk dari penderitaan. Itu ada loh mantra, itu ada bacaan dan bacanya seperti yang kita baca sekarang tuh, dan tujuannya. Dan bedanya seperti itu, kekuatan-kekuatannya itu, ya kan dasarnya itu memang berbeda banget. Makanya kenapa pada dasarnya itu saya lebih banyak belajar di Indonesia, karena bahasa Pali atau bahasa Keng atau Hokkien sendiri itu bukan hanya sekedar bacaan sembarangan aja, tapi memang itu sudah pernah diutarakan oleh para bodhisattva, para manusia suci. Beda kalau doa yang dulu saya pernah pelajari. Kalau doa yang saya pelajari itu cuma komunikasi biasa aja sih. Kayak kita berdoa, kayak kita ngomong sama Romo misalnya. Romo, saya lagi berpesan nih kayak itu tuh doa sebenarnya. Ya kan? Mungkin dengan perlu sujud kali ya. Ya, si Romo mungkin mendengar sana. Oh iya dah, saya kasih gitu. Tapi kalau di Buddhis luar biasanya beda lagi. Kita mau bilang parita suci kita itu parita itu bukan saja doa yang sembarangan, tapi itu adalah satu sabda loh yang pernah diucapkan para bodhisattva kita di zaman-zaman terdahulu. Terus diajarkan kepada kita, dan tujuannya apa? Bisa membawa suatu kebahagiaan, dan bukan kebahagiaan doang tentunya ya, tapi bisa membawa satu keharmonisan, dengan keselamatan buat kita. Jadi mungkin itu bedanya. Ya mungkin ya Romo ya, mungkin kalau ada salah dikit ya, seperti itulah. Makanya saya lebih senang, kenapa?
kok saya udah nyaman di sana tapi saya mau komunis. Salah satunya itu karena saya udah merasakan sendiri kekuatannya luar biasa. Ya kan, apalagi kalau mantra yang kita bacakan itu penuh dengan suatu keyakinan, itu luar biasa banget ya. Dan itu mempunyai sumber suatu apa ya, aliran kekuatannya itu luar biasa. Nggak gimana ya, maksudnya beda lah. Itu bisa merasakannya kayaknya ada hubungan teknik batin itu kalau kayak gitu. Pertanyaan lagi mau. Boleh ngomong. Oh, berat itu. Bagaimana penjahat mau berbuat? Dia berdoa. Gini kok, saya Mafia mau perang aja dulu Kwan Kong. dia mau berbuat jahat tapi dia berdoa dulu gitu ya Mo ya? Iya. Ya. Nyari pengen Bisa juga saja deh. perbuatan dia itu terkabul Mo. Bisa saja doa dia terkabul. Karena apa? Dulunya itu karma buruk dia itu, ya kan? Itu belum berubah Mo. Jadi gini, misalnya contoh nih, jangan contoh. Contoh aja gampang dah. Kenapa orang-orang sekarang tuh, ya kan, yang jahat-jahat hidupnya lebih panjang. Tapi kalau orang-orang yang kelihatan baik, ya, yang sering bantu orang, cepat mati. Kenapa tuh? Karena kita bingung kan lihatnya. Tapi kalau dalam agama Buddha, dilihat, yang dilihat itu jangan masa sekarangnya, masa lampaunya. Karena dalam agama Buddha, kita bisa melihat diri kita sekarang ini karena adalah karma kita yang di masa lalu. Jadi kalau dia jadi bandit itu, kita tembak mati, lolos mulu Bu. Mungkin masa lalunya dia adalah seorang pendekar yang sering membantu makhluk dapat sesamanya misalnya ya. Begitu terlahir di kehidupan yang sekarang, saya ini jadi orang jahat ya, tapi ditembak pelor nggak berapa dulu. Karena apa? Karma baik dia masih begitu. Tapi ketika perbuatan baik dia sudah habis, jadi berpolisi bisa lari nih. Kasih nomor becak langsung mati dia. Tabrak motor, bro, langsung mati dia. Bener tembak doang. Karena apa? Karma buruk dia sudah datang. Kalau baiknya sudah habis. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, kayak Om tadi bilang benar. Kenapa kita berdoa itu bisa terkabul, bisa enggak? Jangan salah. Makanya kita dari Buddhis itu luar biasa Bu. Makanya kenapa saya bilang dalam agama Buddhis itu paling luar biasa. Kita tuh diajarinya bukan hanya sekedar luarnya aja, tapi kejadian-kejadian yang bisa kita alami itu kenapa bisa kayak begini? Kenapa? Coba ada yang di luar Bu, kalian nggak tahu. Ketika hidupnya susah, aduh hidupnya begini-begini aja, udah sono kemari, udah minta air segala macam, tetap aja, aku mah susah gitu. Ya kan? Tapi kalian ngerti Pak Bu, biar susah nih orangnya ya Bu ya, dia lagi sembahyang, pai, nggak pelit Bu. Yang kaya bukan dia Bu, tahu nggak siapa? Anak dia sekolah beasiswa, ya melanjutin mau ke universitas, ikut tes, lulus, ya. Udah saya mau jadi dokter aja, bapaknya pingsan atau kejang-kejang. Lah, nggak ada duit, nah susah mau gimana? Anaknya kita jadi dokter, ya kan, mau sekolahnya di UI. Kejang-kejang langsung pingsan, bapaknya kan bayar gimana ya? Cuma bisa doa doang, ya kan, ke wihara, apa yang kita bantu gimana? Anaknya ikut apa tuh, ya kan? Beasiswa, lolos. Jadi dokter Bu, itu doa siapa? Berkat siapa? Karma baik siapa? Karma baik kita. Mungkin diri kita sekarang ini seperti ini, tapi kita bisa membetulkan karma baik kita untuk kehidupan kita yang masa akan datang. Oh, jangan salah. Oleh sebab itu, ketika kita sedang begini-gini aja, Ibu jangan menyesali, tapi harus bisa malah mengolah diri Bu. Kok saya mah begini baik lah, males pelihara juga. Pelihara juga nggak pernah ada maju-majunya. Jangan salah Bu, biasa orang mau begitu. Jangan kan wiharanya, orang doa nggak maju aja. Jadi saya doanya Bu. Iya, orang tidur aja nih salah bantal nih. Jadi omelin bantalnya. Iya, bantalnya disalahin. Kalau dia jemur digebuk
namanya ketua gitu kan. Ya, benar kalau agama Buddha itu yang ditelaah itu adalah dia tarik ke belakangnya dulu. Kenapa kamu bisa begini nih? Dulunya ada seperti ini. Jadi kalau kita bisa sekarang mungkin kita punya hidup yang cukup dengan apakah kita punya mau bisa kita menyadari bahwa kehidupan kita yang lalu itu berarti kita adalah orang yang baik, bisa membantu bersama, jangan bisa berdana segala macam. Karena gini Bu, dalam buku Sebab Akibat yang saya baca nih, ya kan, ada beberapa hal itu bikin penting juga loh, bikin free. Orang bila seseorang dalam kehidupan ini, ya kan, sering minjem uang, tapi nggak mau pulangin berapa gila, tidak ditagih nggak gila gitu, kabur kemana gitu ya, nggak apa-apa Bu. Dalam kehidupan dia berikutnya, itu mah di buku ditulis ya, dia akan jadi apa? Kalau nggak jadi kuda, jadi sapi, dia akan dipecut sama orang. Yang pecut itu yang dia utangin. Di buku Sebab Akibat ditulisnya seperti itu. Iya. Kayak gitu ditulisnya. Saya ada baca kok di buku Sebab Akibat. Hukum Sebab Akibat. Iya. Nah, kalau kita sering berdana lebih ya. Ibu sering ngasih bunga-bunga yang wangi gitu ya. Sering nuang minyak, rajin berparita. Ketika di tempat ini dan dia telah punya anak, dia akan menjadi seorang yang paling ganteng sedunia, orang paling cantik. Makanya rajin-rajin berkata Bu. Iya. Makanya dikatakan kan, di depan entar, bukan sekarang. Atau sekarang kalau laki anak bisa ganteng mah. Atau saya juga mau saya. Kok dia gimana saya? Ya, kayak gitu. Nanti Bu. Iya, nanti. Makanya saya bilang nanti, makanya. Iya, makanya ini, jajan dulu dan katakan, kalau kita mau nanti nih, kita mau banyak duit, ya kita nggak mau susah, kita harus rajin sering diajarin gitu kan. Malah orang-orang ini bilang, ada nggak yang kita berdarah bikin kita susah? Tadi saya coba Bu, emang bener sih? Kalau nggak ada duit kita dari kita susah? Enggak tahu juga loh Bu. Enggak, beneran. Saya tuh nyoba, ya kan? Dari istilahnya duit saya cuma, makanya nih, di kantor saya cuma ada 15.000 nih, saya dari goceng. Cuma saya berharap apa? Apa yang saya lakukan ini adalah untuk saya lihatkan untuk peluru saya. Saya gini terus loh. Nambah Bu di dompet. Boban. Iya. Ya, karena pertamanya kita nggak tahu. Jadi nambah di dompet. Iya, tadinya boban, jadi boban. Ya kalau nambah ya dana lagi gitu ya. Itu emang begitu. Ibarat kata, kita kalau nggak disumur ke dalam Bu, ya, makin dalam itu makin banyak air. Kayak gitu. Itu. Jadi jangan kita anggap bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini akan berbuah pada hari ini juga. Enggak juga Bu, karena karma itu nggak ada instan juga sih kalau kita mau karma, kalau perbuatan baik kita. Jadi yang saya omongin sini adalah perbuatan baik kita yang mendukung doa-doa kita. Ya, jadi Bapak Ibu masuk masjid deh, ya kan, biar kata yang maling berdoa kali ini dapat kasih aja Bu, nggak apa-apa Bu, kasih aja, ya kan, kan di sana juga ada sate, ya dong. Kita menyadari satu hal, hidup ini apa? Hidup ini adalah semua yang hidup akan mati, semua yang tumbuh akanlah. Gitu aja. Nah, perbuatan baik kita itu yang akan selalu diingat. Kebajikan itu yang kita buat itu yang mendukung kita
bisa menjadi kehidupan lebih baik di masa yang akan datang. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya, nanti saya mau kayak begini, di sini Bu, saatnya kita berpacu. Kita mau jadi avatar saja. Saya mau jadi dewa, boleh meditasi itu. Bisa aja Bu, bisa kan? Kan kesucian diri, ya kan? Kesucian diri kita, pikiran suci kita, gitu kan? Terus keegoan kita gimana menghilangkan seperti itu. Ya, baik. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Nah itu, yang Maya, bener nggak yang Maya? Bener ya? Ya, itu tuh romanya udah bener-bener tuh. Berarti saya nggak kalah dong. Ada lagi yang nanya? Ya, ada yang mau nanya? Baik. Emang kenapa? Tahu baik. Ini ada yang mau nanya kali ini Bu? Yang mau tanya kali? Ya. Ada yang mau nanya? Kalau misalnya tadi Ibu bilang, saya mau itu begini-begini aja. Jangan ngeluh Bu, jangan. Mungkin saat ini Ibu begini-begini aja. Jangan, Ibu rajin nih ke wihara, rajin berdana misalnya kan. Bisa dihitung dah berapa dah, pokoknya yang penting kita merelakan nggak melekat itu. Berikan. Ibu nggak sadari ketika nanti Ibu jatuh kata ya, maksudnya ada karma buruk yang menimpa Ibu, itu karma bawah Ibu yang baik, itu akan tumbuh di saat yang tepat. Coba deh. Ada aja jalannya orang bilang, iya benar. Ketika Ibu rasakan itu, entah Ibu baru ingat, oh ya saya sudah pernah berbuat baik. Makanya perbuatan baik itu mah jangan ingat-ingat, udah biarin aja, jangan. Karena itu akan menghasilkan buah yang luar biasa buat kita di nanti kehidupan kita. Ya, baik. Ada yang nanya nggak nih? Ada yang nanya? Coba saya tutup. Gratis nanyanya. Yang mau ya? Ada yang nanya lagi Bu? Kalau enggak saya tutup dengan doa. Saya tutup dengan doa ya. Baik. Yakinlah tiada Tuhan yang Maha Esa akan selalu membimbing dan memberkati kita semua. Berbahagialah bagi mereka yang telah membuka hati dan pikirannya dalam menerima dharma mulia ini. Kotaklah rantai suci kotak. Baik, Bapak Ibu sekali lagi terima kasih atas kesempatan diberikan pada saya pada malam hari ini. Semoga yang saya bawakan ini bisa membawa manfaat kita semua. Terima kasih. Terimalah salam dalam Dharma. Namo Buddhaya. Bersama. Tadi pernah itu kayak Romo katanya mau moto bersama. oh iya. Udah foto tadi kan sama Pak Rianto ya? Udah nggak apa-apa. Katanya Emang, mau. nanti ada shootnya Oh aja. gitu, nggak sesama umat. Terima kasih kepada Romo dan juga saya Manas mengumpulkan hak untuk kita semua. Mungkin ada hubungan dari Bapak Ketua Manis sekarang saya persilakan. Bisa biar siapa yang mau ikut ibu-ibu. Puja bakti. Cuma 2, 3. Yang hari dulu di sini ada pentas seni dalam rangka ulang tahun Maret 2024 jam 2 sore. Jadi kalau ada yang membantu mau ngirim bangku apa-apa bisa datang lebih awal ya. Yes. Dan kami juga ada jebak tidak lama di kawasan Rio di kawasan gedung pertemuan kita salah yang mau pergi dipersilakan. Ayah mau makan kicung.
ya. suami pelajaran. Ya, itu aja. Semuanya saatnya berdamai. Suaminya jadi sudah lemah. Iya. Suaminya kalau tapi kebanyakan pilihan artinya perempuan itu tidak punya suami.
kemuliaan Tuhan Yang Maha Esa, di Nabi Guru yang Agung, berkat hikmah kebijaksanaan dari Nabi Agung, kami yakin akan tercapainya jalan tengah yang sempurna. Kami yakin akan terpanjangnya cahaya kenyataan Dharma. Kami yakin sedaran tauhid yang tunggal akan menerangi hidup ini. Berkat bimbingan serta panjaran kasih guru, semoga saudara-saudara kami yang telah berdana dengan ketulusan hati senantiasa diberkahi rezeki yang berlimpah. Semoga saudara-saudara kami yang menderita sakit memperoleh kesembuhan segera. Semoga arwah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami senantiasa berada di jalan yang terang. Berkat Tuhan yang agung, hiduplah semua makhluk dalam cinta kasih dan bahagia, serta kedamaian hati dan kesejahteraan lahir batin selalu meliputi diri dan keluarga kami. Demikianlah kami akhiri kebaktian pada hari ini. Om Makasemu, mekarlah bermata suatu suci, mekar. Demikian yang baktian pada hari ini telah selesai. Sampai